Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para ummahat dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ketiga kali ini kita akan bahas bab yang ketiga, yaitu mengenal fi'il dan huruf. Masih pembagian kata yang kedua dan ketiga. Kemarin di bab yang kedua kita sudah bahas isim, pembagian kata yang pertama yaitu isim. Jadi kemarin kata itu dibagi tiga: pertama isim, kedua fi'il, yang ketiga huruf. Nah sekarang kita akan bahas fi'il dan huruf insyaallah. Ya, mengenal fi'il dan huruf. Apa itu fi'il dan macam-macamnya? Fi'il adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Nah, fi'il ini, ya kata kerja ini dibagi tiga. Ada fi'il madhi, yaitu kata kerja lampau, nanti terjemahannya telah. Ya, misalnya kataba, telah menulis. Fi'il, ya fi'il madhi, kata kerja lampau, telah menulis. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Ya, kata kerja sekarang, sedang atau akan. Terjemahannya nanti sedang atau akan. Contohnya yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Ya, itu fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga fi'il amr, kata kerja perintah. Misalnya uktub, tulislah. Jadi kataba yaktubu uktub, kataba telah menulis, yaktubu fi'il mudhari sedang atau akan menulis, uktub fi'il amr tulislah. Nah, ini dia fi'il dibagi tiga: pertama fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Nah sekarang kita akan bahas satu persatu dari macam-macam fi'il ini. Sekarang kita akan bahas dulu fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Ciri-cirinya. Nah perlu diingat bahwasanya masing-masing pembagian kata ini punya ciri-ciri, ya. Dan pembagian fi'il ini juga mempunyai ciri-ciri. Ya. Ciri fi'il madhi tidak akan bisa menjadi ciri fi'il mudhari. Ya. Ciri fi'il mudhari tidak akan bisa menjadi ciri fi'il madhi. Begitu seterusnya. Ya, sekarang ciri fi'il madhi. Ya, pertama bersambung dengan ta' ta'nis. Fi'il madhi bisa, tapi enggak semua dia bersambung, ya. Fi'il madhi adalah cirinya diantaranya adalah dia bisa bersambung dengan ta' ta'nis. Ta' ta'nis itu tak sukun seperti ini. Ta' ta'nis itu tak sukun. Misalnya tadi katabat, ta' ta'nis. Fatimatu, kemudian misalnya kataba Aliyun. Katabat Fatimatu, katabat, maka ini fi'il madhi. Kenapa ini fi'il madhi? Karena ada tandanya. Apa tandanya? Ya, bersambung dengan ta' ta'nis. Semua kata nanti yang bersambung dengan ta' ta'nis, maka pastikan itu adalah fi'il madhi. Ya. Nah, apa fungsinya ta' ta'nis ini? Ya, fungsinya ta' ta'nis ini adalah menunjukkan bahwa pelaku dari kata
pekerja tersebut perempuan, ya, berjenis perempuan. Nah, jadi fungsi dari ta ta'nis ini adalah kalau pelakunya perempuan, kalau pelaku yang menulis itu perempuan. Katabat Fatimatu, Fatimah kan perempuan menulis. Jadi katabat Fatimatu, Fatimah telah menulis. Ya. Nah, kalau laki pelakunya maka nggak boleh ada ta ta'nis. Contohnya kataba Aliyun, kataba Aliyun, Ali telah menulis. Ya. Jadi sekali lagi semua nanti dalam Al-Qur'an, dalam hadis, ya, bersama dengan ta ta'nis, ya, maka dia adalah fi'il madhi. Misalnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, misalnya, ya. Qalat, maka qalat ini adalah fi'il madhi, telah berkata. Ya. Dalam Al-Qur'an juga idza samaa'u fatarat, ya. Infatarat. Infatarat. Ada ta ta'nisnya, berarti dia fi'il madhi. Fi'il madhi. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Nah, itu fi'il madhi karena bersama dengan ta ta'nis. Nah, yang kedua, ciri yang kedua, biasanya berharokat akhir fathah. Ini biasanya berharokat akhir fathah. Ini contohnya kataba, kataba, harokat akhirnya fathah, ya, harokat akhirnya fathah. Maka ini adalah fi'il madhi. Ini fi'il madhi, ya. Ini ciri fi'il madhi, ya. Sekarang yang kedua, ciri fi'il mudhari. Kita tulis dua aja ciri fi'il mudhari. Nanti kita akan bahas lagi ini fi'il-fi'il ini di babnya. Ya, ciri fi'il mudhari. Ciri fi'il mudhari yang pertama adalah didahului oleh kata lam atau lan, ya. Lam artinya tidak atau belum, lan artinya tidak akan. Nah, nih, ya, didahului oleh kata lam atau lan. Nanti semua kata yang didahului oleh lam atau lan, ya, maka kata tersebut pasti fi'il mudhari. Contohnya dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid, lam yalid, maka yalid ini adalah fi'il mudhari. Kenapa dia fi'il mudhari, sedang atau akan? Karena didahului oleh kata lam, tidak beranak dan diperanakan, ya. Walam yakun, walam yakun, walam yakul lahu kufuwan ahadun, ya. Walam yakun, yakun fi'il mudhari. Kenapa? Karena didahului lam, ya. Ini jadi kata yakun, kata yalid fi'il mudhari karena didahului lam. Atau lan, misalnya lan aktuba, lan aktuba, lan aktuba, saya tidak akan menulis, saya tidak akan menulis. Berarti aktuba fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada lan, karena ada lan. Nah, ini yang pertama.
Namun di sini ingat, ciri yang ini tidak selalu ada di fi'il mudhari. Ciri yang ini tidak selalu ada di fi'il mudhari. Kadang ada lamnya, ya. Kapan itu dibutuhkan lam, kapan tidak. Dalam Al-Quran banyak lam, banyak juga lan. Ya. Pokoknya setiap kata yang didahului oleh lam atau lan, maka kata tersebut fi'il mudhari. Ciri yang kedua, ini ciri wajib, ya, ciri wajib fi'il mudhari. Kita tulis saja, ciri wajib. Maksudnya ciri yang harus ada di fi'il mudhari. Ya. Kalau yang tadi tidak, kadang ada, kadang tidak. Kapan orang dibutuhkan, kapan orang membutuhkan, dan kapan tidak. Nah, ciri wajib, ya, ciri wajib fi'il mudhari ya, yaitu didahului oleh huruf mudhara'ah namanya. Huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Hamzah, kemudian nun, kemudian ya, kemudian ta. Kemudian ta. Anita. Ini huruf mudhara'ah. Ini pasti ada di fi'il mudhari awalnya. Ya. Nah, nanti harokatnya ini, ya, harokatnya bisa a dan bisa u harokatnya. Harokat huruf mudhara'ah ini namanya, ya, huruf mudhara'ah. Huruf yang wajib ada di fi'il mudhari. Bisa na, bisa nu, bisa ya, bisa yu, bisa ta, bisa tu. Tuh. Contohnya misalnya, sebelumnya, nanti kalau fi'il mudhari itu diawali dengan a atau u, ya, ini maka artinya saya. Saya. Kalau na atau nu artinya kami. Kalau ya atau yu artinya dia. Ta atau tu artinya kamu. Itu. Contohnya misalnya, saya menulis tadi, aktubu. Aktubu, saya menulis. Berarti ini pasti fi'il mudhari karena ada huruf mudhara'ahnya. A, saya menulis. Kalau kami menulis, tinggal ganti hamzahnya ini jadi naktubu. Naktubu, kami menulis. Ya. Ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada na, huruf mudhara'ah. Kemudian dia menulis, dia yaktubu. Dia menulis, yaktubu. Ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada huruf mudhara'ah ya. Kemudian kamu menulis, taktubu. Ya. Kamu menulis, taktubu. Taktubu. Ini fi'il mudhari. Kenapa? Karena ada huruf mudhara'ahnya. Ya. Dari mana sekarang ini? Dari mana kita tahu ini fi'il mudhari? Dari mana kita tahu ini artinya saya, na, ya, ta? Insyaallah nanti akan dibahas. Ya. Untuk sementara terjemahannya dulu. Lihat terjemahannya dalam Al-Qur'an. Kalau itu ada saya, kami artinya, ya, maka ini tuh fi'il mudhari, ya. Yang penting ketahui ini dulu, ciri wajib fi'il mudhari adalah didahului oleh huruf mudhara'ah ini. Ya. Hamzah,
nun, ya, ta. Anita. Kita singkat jadi Anita. Ini harus ada di fi'il mudhari. Nah, kapan dia pakai dhammah? Huruf mudhari ini. Nah, nanti kita akan bahas insyaallah, juga dibahas ya. Di pembahasan fi'il. Ya. Kemudian selanjutnya ciri fi'il amar. Ya, semoga ini bisa dipahami. Ciri fi'il amar. Ciri fi'il amar. Perintah. Ya, kata kerja perintah. Pertama, bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah yaitu ya sukun. Ya mukhatabah. Ya. Yang kita bahas. Yang kedua, biasanya berharokat berharokat sukun. Nah, sukun. Ini. Ya, jadi yang pertama bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu adalah ya sukun ini. Kapan ini ada ya sukun? Ya, ketika yang diperintah adalah perempuan. Yang diperintah adalah perempuan. Ya. Misalnya wahai Fatimah, tulislah. Berarti adanya ininya. Ya. Uktubi. Uktubi. Ya, wahai Fatimah, tulislah. Uktubi. Kenapa ada ya-nya ini? Karena yang diperintah adalah seorang perempuan. Ya Fatimah tuh uktubi, tulislah. Ini pasti ini fi'il amr. Ya, kenapa? Karena bersambung dengan ya mukhatabah namanya. Ya mukhatabah. Mukhatabah itu yang diajak bicara ya seorang perempuan. Nah, ya sukun. Ya. Kalau laki-laki yang diperintah, maka buang ininya, buang ya sukunnya jadi uktub. Ya, uktub. Uktub ya Muhammad, tulislah. Uktub. Bukan uktubi, ya uktub. Nah, yang kedua biasanya berharokat sukun. Huruf terakhirnya bertanda sukun. Nah, ini sukun. Ya. Sukun. Misalnya qul huwallah. Qul, katakanlah. Maka ini pasti fi'il amr. Kenapa? Karena sukun. Ya. Qul, katakanlah. Berarti ini yang diperintah laki pasti. Ya, karena enggak ada ininya. Kalau misalnya kuli washrabi wa qarri aina dalam Al-Qur'an. Ya. Kuli washrabi kuli washrabi, makan dan minumlah. Kuli washrabi, kuli, makan dan minumlah. Washrabi, ini pasti fi'il amr. Kenapa? Karena bersambung dengan ya mukhatabah.
Ya, berarti yang pasti yang diperintah ini seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Nah, ini ciri fi'il amr. Ya. Ini sedikit. Nanti bagaimana cara membuat fi'il amr? Insyaallah kita akan bahas di bab fi'il. Ya, di bab fi'il. Yang penting tahu dulu bagaimana fi'il amr, bagaimana ciri-ciri fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, sekarang yang ketiga. Apa yang ketiga ini? Yang ketiga maksudnya pembagian kata yang ketiga adalah huruf. Ya. Huruf. Nah, huruf yang dimaksud di sini ya, atau sebelumnya, huruf ada dua. Yang pertama adalah huruf mabani namanya ya. Huruf mabani. Mabaniyun. Yang kedua ma'ani. Ma'aniyun. Apa itu huruf mabani? Apa itu huruf ma'ani? Ya. Huruf mabani, ya, huruf mabani adalah huruf hijaiyah. Ya. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, itu huruf-huruf mabani. Ya, huruf-huruf yang dengannya dibangun sebuah kata. Mabani kan bangunan. Huruf-huruf yang dengannya dibangun sebuah kata. Ya, misalnya Muhammad. Nah, Muhammad ini kan dibangun ya tersusun dari huruf-huruf mabani, yaitu mim, ha, mim, dal. Nah, itu huruf mabani. Nah, huruf mabani ini tidak termasuk pembahasan pembagian kata. Yang menjadi pembahasan huruf yang dimaksud pada pembagian kata ini adalah huruf ma'ani ini. Huruf ma'ani yang dimaksud. Apa itu huruf ma'ani? Huruf yang mempunyai makna. Yang mempunyai makna. Huruf yang mempunyai makna. Seperti apa? Seperti huruf jar. Ya. Seperti huruf-huruf jar yang sudah kita bahas. Itu sebenarnya huruf ma'ani namanya. Min, ila, an, ala, fika, bili. Itu huruf ma'ani namanya. Ya. Seperti apa lagi? Huruf sambung. Huruf atof namanya ya. Sambung. Ya, seperti apa contohnya? Wa. Artinya dan. Nah, ini. Dan masih banyak lagi. Ya. Contoh apa lagi? Huruf sumpah. Huruf sumpah. Ya. Apa itu? Seperti wa, kemudian bi, kemudian ta, wa, bi, ta. Ini huruf sumpah ini. Demi artinya, demi Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Ya, demi Allah. Ini huruf sumpah. Ada maknanya. Wa ini maknanya demi, bi demi, ta demi. Ya. Lihat huruf sumpah ada 3 ini aja. Wallahi, billahi, tallahi. Jadi salah kalau orang bersumpah lillahi ta'ala itu untuk Allah, artinya huruf jar li kan. Huruf jar li. Iya. Ini. Jadi sekali lagi huruf yang kita maksud di sini adalah huruf ma'ani. Yang menjadi pembagian kata itulah huruf ma'ani. Apa itu? Yang mempunyai makna. Ya, seperti apa contohnya? Huruf-huruf jar, huruf-huruf ataf, huruf sambung, dan kemudian, maka, atau ya. Kemudian huruf sumpah. Huruf sumpah ya, bukan sampah. Huruf sumpah. Ya, wallahi, billahi, tallahi. Ya, ini. Inilah pembagian kata ya. Isim fi'il huruf.
dan semoga bisa dibedakan ya mana isim, mana fiil, mana huruf. Ya, insyaallah nanti ada latihan-latihannya insyaallah. Ya. Dan untuk selanjutnya nanti bab selanjutnya adalah bab keempat, 5, 6, 7. Kita fokus ke isim dulu ya. Karena yang paling banyak dalam ilmu bahasa Arab adalah isim. Ya. Hampir 70% isim. Ya. 70% isim. Ya, semoga bisa dipahami ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.